yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatih wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. 3. 6 nilai dasar auladi. 1. Bertakwa. 2. Berakhlak mulia. 3. Berintelektual tinggi. 4. Bersikap mandiri. 5. Berdaya juang tinggi. 6. Bermanfaat. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raisa Konita sudah menyiapkan kelas kita hari ini. Semoga ini menjadi contoh teman-teman yang lain ya. Mohon maaf, Bu Ambar salah kirim link. Bu Ambar udah bikin agenda, ternyata lupa kalau kita jadwalnya 9.40 ya. Saya mengagendakannya 9.15. Terima kasih Raisa Konita, juga teman-teman semua yang sudah berpartisipasi secara aktif. Silakan diisi terlebih dahulu link kehadiran hari ini ya. Ada di chat Zoom kita, silakan diakses terlebih dahulu, diisi dulu kehadirannya. Oke, kita ada 21 baru bergabung 17. Siapakah yang belum ada ini? Azam sudah ada belum? Keiba ada, Azam nggak ada ya? Siapa lagi nih yang belum ada nih? Wah, oke, sudah 18, 19, 20, 3 orang lagi belum ada. Terala lagi connecting nih. Terala. Oke. Oh, saya ini masuk. Bentar ya. Sudah ya, sambil diisi presensi kehadirannya. Baik, kalau sudah, Bu Ambar berharap di dalam Zoom kita kali ini, penilaian yang akan diambil adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi sikap anak-anak diperhatikan di sini, makanya Ibu selalu record, agar Bu Ambar bisa memantau sikap anak-anak bagaimana ketika Zoom. Ya. Dan sesuai monthly plan kita, bahwa hari ini kita ada Zoom. Ya. Walaupun nanti di Agustus nanti kita nggak setiap kali Zoom, ya, karena jadwal Zoom itu sudah diberikan jadwalnya kapan kita Zoom pada jadwal mata pelajaran yang berwarna, ya. Baik, apa kabar anak-anak? Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, ya. Sebelum kita belajar dan kita akan belajar apa, boleh anak-anak simak terlebih dahulu video motivasi berikut ini. Bentar, ini belum share sound. Apakah terdengar? Terdengar jelas, Bu. Oke. Bumi akan kering tanpa hujan. Begitu juga dengan hidup, tidaklah lengkap tanpa tujuan. Tidak ada yang salah untuk berfantasi sebab setiap orang bebas untuk bermimpi. Mimpi, mimpi, dan mimpi. Mungkin kamu sudah bosan mendengar kata mimpi. Bosan karena kamu pernah dikecewakan. Buat apa bermimpi tinggi-tinggi? Toh itu tidak akan pernah terjadi. Memang mimpi berbeda dengan kenyataan. Tapi antara mimpi dan kenyataan ada sebuah jalan. Dan hari ini saya ingin bilang bahwa nasib itu bisa diubah, kesempatan masih terbuka, dan mimpi itu bisa menjadi nyata. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu bisa? Saya pasti bisa. Dan saya ingin kamu ingat akan kata-kata itu. Saya pasti bisa. Pikirkan sebuah mimpi yang ingin kamu nikmati di masa depan nanti. Entah itu punya kendaraan pribadi
pribadi atau jalan-jalan ke luar negeri, membuka usaha atau membangun keluarga kecil bahagia. Apapun itu semua bisa, asalkan kamu gigih dan terus berusaha. Memang semua itu tidaklah gampang. Bisa jadi mimpimu dihina orang, bisa jadi mimpimu ditentang. Tapi di saat semua orang memandang kamu dengan sebelah mata, di saat semua orang meremehkanmu, pesimis dan tertawa, saya ingin kamu percaya. Saya pasti bisa. Kamu pasti bisa. Bukan hanya menjadi seorang pemimpi, tapi menjadi seorang pemenang yang berhasil mewujudkan visi. Kamu pasti bisa bukan hanya berkata-kata, tapi juga berkarya, memberikan bukti nyata. Memang semua itu tidaklah mudah, tapi itulah yang membuat kamu juara. Ketika kamu memberanikan diri untuk melangkah dan mengambil tindakan, kamu akan menemui kesulitan, tantangan, rintangan, godaan, cobaan. Ketika kamu menemui semua itu lalu mengeluh, kamu akan menjadi lemah dan ketika kamu terjatuh, semua jalan terasa buntu, semua harapan pun runtuh. Tapi sadarlah, itulah ujiannya. Ujian yang harus dihadapi dengan ketegaran hati. Oke, sampai sini dulu video motivasi kita. Apa yang anak-anak ambil dari sini? Boleh di-share? Motivasi apa yang anak-anak ambil dari tayangan yang tadi? Anak-anak silakan diakses terlebih dahulu. Iya, sebentar Pak. Silakan diakses terlebih dahulu Google Classroom kita ya. Di sana ada modul, dibaca dulu. Ibu kebetulan jadwalnya masuk nih untuk divaksin. Ya, bisa dibaca dulu di modulnya yang ada di Google Classroom. Sudah Ibu share. Nah, di sini ada Google Classroom kita. Nah, ini sudah terlihat modulnya. Dibaca terlebih dahulu aktivitas 1 ya. Ibu tinggal dulu sebentar ya karena dimasuk jadwal vaksin. Oke. Ada jam.
Oke, anak-anak kita lanjut kembali ya. Kebetulan saya tadi udah vaksin kedua, sudah disuntik, tinggal nunggu lagi berikutnya. Baik, sebelum anak-anak tadi sudah baca modul ya, saya mau perlihatkan dulu kita akan belajar apa hari ini. Sudah di ini lah, sudah di suara saya kedengeran nggak? Mohon maaf belum. Halo, suara saya terdengar nggak? Halo, saya udah di sini lagi nih. Halo, anak-anak, suara saya terdengar nggak? Apakah suara saya terdengar, Nak? Kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Saya udah selesai disuntik nih. Kita lanjut lagi. Oke. Tadi kan anak-anak baca modul ya. Sekarang perhatikan ke saya dulu. Saya akan share lagi mengenai apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Silakan diperhatikan berikut ini. Nah, ini kedengeran nggak suaranya? Apakah terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya, kita mulai ya. Silakan diperhatikan dulu. Kita akan belajar apa hari ini.
Baik, dari apa yang sudah kita simak tadi, Oke. Ya, siap. Oke. Baik. Kita stop dulu ya. Baik, setelah apa yang sudah anak-anak tadi simak, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Ukiran, pembentukan patung, Oke, yang lain? Oke, dari akar bambu. Oke. Bagus, hebat ya. Betul sekali. Nah, kita akan belajar mengenai karya seni 3 dimensi ya. Nah, karya seni 3 dimensi salah satunya bentuknya adalah ukiran ya. Betul. Ya, ini aktivitas belajar kita yang pertama nih. Ya, mengenai belajar karya seni ya. Oke, sekarang posisi saya udah di luar lagi. Nah, oke, jadi anak-anak betul sekali kita akan belajar karya seni 3 dimensi. Ya, sebetulnya karya seni 3 dimensi itu bisa digambar melalui berbagai macam bahan, ya. Nggak hanya dari kayu aja, ya, tapi dari lilin pun bisa, ya, asal bahannya keras, sehingga bisa diukir. Nah, kalau kita kaitkan dengan keislaman, ya, bahwa kan kalau dalam Islam sendiri sebetulnya tidak boleh ya kita memahat patung ya, membuat patung atau sesembahan gitu ya. Nah, tapi kita di sini hanya mempelajari teknik-teknik menggambarnya saja ya. Karena mau tidak mau tuntutan kurikulumnya adalah seperti itu. Jadi Bu Ambar tetap harus menyampaikannya ya. Asal kita tahu aja bahwa yang kita buat itu adalah bukan untuk disembah gitu ya. Gimana Irsyad? Mau ditanyakan silakan. Saya kalau lagi kayak gini susah buka chat nih atau buka WA. Oh iya betul, jaringan saya nggak bagus ya tadi karena di dalam ruangan ya, jadi nggak bagus. Nah ini saya udah di luar lagi posisinya. Nah semoga udah bagus nih jaringan saya. Gimana Irsyad? Irsyad raise hand, ada yang ingin ditanyakan? Pencet, Bu. Oh ya nggak apa-apa. Baik, kalau ada yang lewat chat, saya akan lama nih. Oke sebentar, kode GCR-nya apa? Nah, kode GCR-nya itu yang belum masuk, memang ada Judis sama Sabria yang belum masuk ya di GCR ya. Sebentar, saya copyin dulu GCR-nya di sini ya. Ini kode GCR-nya yang belum masuk. Ini, bentar. Ini ya, silakan yang belum masuk, silakan masuk ke Google Classroom. Apa itu? Art and Craft. Baik, kita lanjut ya nak. Nah, kembali lagi bahwa karya seni 3 dimensi itu adalah bentuk karya seni yang dibuat oleh manusia ya, sebagai bentuk teknik menggambar 3 dimensi. Suara saya jelas kan ya? Gantungin sini aja nih. jelas biar Bu. kedengeran. Nah, selipin di mana nih? Ini nih. Oke, nah seperti itu. Nah, memang betul dalam Islam kita tidak boleh membuat sembahan ya, kan kalau dikaitkan dengan zaman Nabi Ibrahim ya nak ya. Sesembahan itu ya, berhala-berhala itu kan dihancurkan ya, nggak boleh. Ya, kita di sini mempelajari teknik-teknik menggambarnya, ya, juga menganalisis bentuk-bentuk 3 dimensi. Ya, tidak Bu Ambar tidak mengarahkan anak-anak membuat kemudian untuk disembah gitu, bukan ya, bukan seperti itu arahnya ya. Yang pasti kita ketahui ilmu-ilmunya dalam menggambar ya, seperti itu. Nah, kita sama-sama belajar walaupun Bu Ambar juga bukan ahli art and craft khususnya 3 dimensi ini, tapi kita sama-sama belajar memahami bagaimana teknik-tekniknya ya. Karena tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak memahami
menganalisis, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk 3 dimensi. Nah, hasil karyanya adalah anak-anak nanti menggambar, ya, menggambar karya seni 3 dimensi. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita selama 1 semester ini, ya. Hasil karyanya nanti anak-anak buat rencana penjualannya. Dengan karya anak-anak tersebut diprediksi nih, anak-anak memprediksi harganya dari modal sekian, nanti aku mau jual berapa ya harganya. Kemudian kita promosiinnya kemana. Nah, itulah target belajar kita. Nah, karena Bu Ambar pernah bilang waktu di awal, kita belajar art and craft sekaligus penilaiannya untuk prakarya. Jadi satu mata pelajaran ini dapat 2 nilai, seni budaya atau art and craft dan prakarya. Jadi mohon anak-anak lebih perhatian lagi karena ada nilai prakarya juga yang akan dinilai dalam proses ini, anak ya. Nah, karena waktu kita juga cuma hanya 40 menit dalam satu pertemuan ya, 1 minggu hanya 1 menit lagi, hanya 40 menit ya. Jadi mohon sama-sama Ibu minta kerjasamanya dengan baik supaya kita bisa melalui pembelajaran ini. Ya, pembelajaran tidak melulu harus dapat nilai bagus, tapi pengalaman belajar itulah yang anak-anak dapatkan. Pengalaman belajar itulah yang anak-anak bisa bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu lebih penting daripada sekedar nilai, ya. Kalau nilainya bagus tapi nggak bisa apa-apa, buat apa, ya, itu. Jadi keterampilan kita diasah di sini, anak ya. Baik, kita lanjutkan. Waktu kita tinggal 8 menit lagi, ya. Pada modul, Ibu buka kembali modul kita yang kita pakai. Ini anak-anak beberapa udah pada vaksin ya? Saya baru vaksin pertama, Bu. Baru vaksin Saya pertama. nanti tanggal 29 Bu insya Allah. Oke, saya udah vaksin kedua nih, pasca COVID ya. Jadi saya baru dapat jadwalnya. Alhamdulillah sudah kedua. Nah, ini dia modul kita. Nah, semoga sudah terlihat di layar anak-anak ya. Kita masuk ke pembelajaran pertama. Ya, baru aktivitas 1, menganalisis konsep patung. Ya, karya seni 3 dimensi kita di sini lebih ke patung gitu ya, Nak ya. Nah, kita pelajari teknik-tekniknya saja ya. Tidak sama sekali tidak ada niatan untuk menjadikan sesembahan ya patung tersebut ya. Karena dalam konsep keislaman tidak boleh ya, Nak ya. Nah, kemudian kita lihat dulu di aktivitas pertama, ini dia. Kompetensi yang harus anak-anak miliki adalah menganalisis konsep patung, menganalisis fungsi patung, memahami karakteristik bahan untuk pembuatan patung, menganalisis alat-alat dan teknik pembuatan patung, menganalisis prosedur pembuatan ya. Nanti yang lainnya adalah anak-anak membuat patung dari bahan lunak ya. Bahan lunak seperti apa, Bu? Bisa lilin ya, bisa plastisin ya, itu bisa. Nah, ini pada jago-jago deh anak-anak kalau Tanah gambar. liat Bisa ya, tanah liat juga ada ya. Yang mudah-mudah saja. Nah, ini pembelajaran pertama kita. Nah, lebih ke aktivitas pertama ya, menganalisis konsep patung ya. Nah, seperti yang Anda ketahui, manusia merupakan makhluk kreatif yang suka akan keindahan. Rasa indah yang diperoleh manusia melalui banyak pengalaman keindahan tersebut diungkapkan melalui berbagai karya seni. Salah satunya melalui seni patung ya. Seni patung merupakan karya seni 3 dimensional ya, memiliki panjang, lebar dan tinggi yang mengungkapkan suatu objek. Nah, coba anak-anak pernah nggak ngeliat patung? Belum bertanya. karena sering. Sering ya, pernah ya, setidaknya pernah lah melihat patung. Ada yang belum pernah sama sekali? Berarti nggak ada nih, nggak ada yang jawab ya, semuanya sudah pernah lihat patung. Bagus. Nah, patung sudah dibuat orang sejak zaman primitif. Nah, Ananda mengetahui bahwa masa primitif, alam pikiran manusia masih tunduk pada hal-hal yang bersifat mistik atau tahayul. Maka tidak sedikit orang membuat patung untuk dipuja dan disembah ya, benar yang tadi Bomber bilang ya. Bahkan pada zaman Nabi Ibrahim ya, Nabi yang menghancurkan berhala-berhala ya, dari zaman Nabi itu sudah ada. Nah, pada peradaban berikutnya yang lebih maju, ketika manusia melepaskan diri dari kepercayaan mistik dan menggunakan akal budinya, mereka tak lagi menyembah dan memuja patung.
Pengalaman keindahan dan kreativitas mendorong manusia menghasilkan patung-patung untuk keperluan di berbagai bidang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, patung yang ada di Jakarta tuh, patung apa tuh? Sudirman. Patung. Iya. Itu ya. Itu kan dibangun untuk apa sih? Mengenang jasa-jasa pahlawan tersebut. Betul apa betul? Betul. Nah, kalau kalian nanti kuliah di UI, di UI itu kalau dosennya itu wafat ya, dibentuknya itu monumen, ya, patung. Dibentuknya patung itu untuk mengenang jasa-jasa dosen tersebut. Ya, dibangun patung. Kalau di kampus saya di UNJ belum ada kayak gitu ya. Tapi kalau saya lewat di Fakultas di Fakultas Seni, wah itu banyak ya hasil karya 3 dimensi ya yang nari-nari itu banyak banget ya di situ. Karena memang fokus mereka pembelajarannya di sana. Nah, sekarang kita lihat yuk. Kita amati secara seksama dan ini anak-anak berinteraksi ya. Mohon mic-nya dibuka. Kalau lewat chat saya kadang terlewat membuka chat. Nah, maka di sini dalam belajar bukalah mic Anda ya, berkomunikasilah. Karena itu bagian dari pembelajar yang memiliki keterampilan 4C ya. Jadi aktiflah dalam belajar, komunikasikan apa yang anak-anak lihat. Baik, waktu kita tinggal 4 menit lagi. Amati secara seksama gambar 1A, 1B, 1C, dan 1D. Apakah benda tersebut berbentuk 3 dimensi? Mengapa? Ya, kita fokus ke pertanyaan pertama dulu. Oke, gambarnya berikut ini. Oke. Oke, gambar ini. Oke, sudah dilihat gambarnya? Ibu kecilin gambarnya deh. Sudah dilihat gambarnya? Sudah. Sudah, Bu. Oke, Udah, sip. Bu. Oke, gambar ini kita balik ke pertanyaan pertama. Nah, apakah keempat gambar tersebut berbentuk 3 dimensi? Mengapa? Nah, kalau iya, mengapa? Iya, karena punya lebar, tinggi, dan panjang. Oke, yang lain? Jawaban dari yang lain? Jawaban dari yang lain, ayo, jangan takut. Karena Iya. diukir dari objek 3 dimensi. Oke, Iya, bagus. karena Apalagi yang lain? tidak. Iya, karena tidak gepeng. Iya, karena tidak gepeng. Nah, boleh pakai bahasa-bahasa sendiri. Jangan takut ya. Betul, Bu. Karena nggak gepeng, gambarnya nggak datar, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Karena berbobot. Karena berbobot. Hebat. Ih, keren banget. Ya, betul sekali ya, Nak ya. Karena gambarnya bisa dilihat dari berbagai sisi, Bu. Kalau 3 dimensi itu kan dari berbagai sisi, bisa dari atas kita bisa lihat berbentuk. Dari samping kita lihat dia berbentuk. Dari depan dia berbentuk ya. Nah, betul sekali, hebat. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Ananda setuju bahwa keempat bentuk tersebut merupakan bentuk patung? Mengapa? Ayo. Ya, karena terbuat dari benda yang keras. Oke, Kimi. Yang lain, ada yang setuju nggak pendapat Kimi? Setuju, Bu. Setuju. Yang lain bagaimana? Setuju, Bu. Oke, sip. Nah, kemudian satu lagi. Apakah keempat bentuk tersebut dibuat dari bahan-bahan yang berbeda? Nah, sebutkan. Yang pertama, kira-kira dari bahan apa ini, Nak? Tanah liat mungkin. Oke, yang kedua, yang 1B. Logam atau semacam emas atau besi. Siapa yang setuju dengan pendapat Kimi? Setuju. Oke. Macam logam. Oke, sekarang kita perhatikan yang 1D. Ini kira-kira dari bahan apa ya? Kayu. Kelihatannya kayak kayu. Kelihatannya kayak kayu ya. Oke, kalau 1C dari apa nih kira-kira? Batu. Ya, atau semen bisa juga nggak sih? Dari semen? Bisa juga. Bisa juga ya. Oke, sepakat ya. Nah, sampai sini mari kita simpulkan terlebih dahulu bahwa pembelajaran kita simpulkan dulu bahwa menggambar seni 3 dimensi khususnya patung adalah untuk sebagai bahan kreativitas manusia, bukan untuk sesembahan ya, Nak. Kemudian yang kedua, bahan-bahan dari membuat karya seni 3 dimensi bisa dari apa aja tadi? Batu, kayu, dan logam.
Gam. Oke, sekarang kita simpulkan satu lagi kesimpulan kita. Bahwa karya seni 3 dimensi ada ukuran apa aja, Nak? Ukurannya? Panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, dan Tinggi. bagus ya. Nah, dari sini pelajaran yang sudah kita simak sama-sama, bagian mana yang menurut anak-anak paling menarik? Diskusi mungkin. Diskusi. Yang lain masukannya? Ayo refleksi dulu kita. Yang pertanyaan tadi, Bu. Yang pertanyaan-pertanyaan. Oke, ya. Yang lain yang belum aktif, silakan aktif ya, karena di sini direkam. Bu Ambar akan ambil nilai keaktifan anak-anak, sikap anak-anak akan ditunjukkan di sini ya. Baik, terima kasih banyak anak-anak yang sudah hebat, luar biasa, mengeluarkan pendapat, berpartisipasi. Sampai ketemu minggu depan. Kita akhiri sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Terima semua. kasih.